kasih satu kata untuk figur yang kutunjuki. Oke? Figur yang pertama, kawan-kawan ini dia. Banyak yang bilang nih, kita sebut aja lah, Pak Bahru sedang berusaha untuk mewarisi kekuasaannya. Dia pilih Cut Salsabila Bahru. Itu kayak mana, apa tanggapan? Betul nggak? Kalau apalagi kayak khususnya di Belawan kan. Belawan ini tuh kayak emang sektor pariwisata yang bener-bener sangat ini ya sebenarnya, agak maniable gitu. Bentar, di mana pariwisata di Belawan? Kami nggak pernah tahu ada pariwisata di Belawan. Nah, justru itu. Oke, welcome to podcast Kenapa Rupanya Gaso Gaskan Aja. Oke kawan-kawan, hari ini kita udah lama vakum nih kawan-kawan. Udah sebulan lebih kan ya, karena ada trouble-trouble dikit lah. Nggak trouble, kekurangan nafsu. Ya itu juga termasuk trouble kan. Oke lah, kita hari ini kedatangan bintang tamu luar biasa. Gestar kita hari ini namanya Cut Salsabila Bahru. Nama belakangnya sudah bisa menjelaskan berbagai hal hari ini. Oke. Depan aja bisa nggak? Oke, kita jelasin dulu tentang Cut Salsabila Bahru. Jadi beliau ini, beliau entrepreneur awalnya. Beliau pengusaha, ya muda lah di Belawan. Gabung HIPMI nggak, Cut? Enggak ya? Oke, dia belum gabung HIPMI kawan-kawan. Nanti kita kawan-kawan dari HIPMI belum. mungkin bisa lah diundang kan. Oke. Emang ada temanmu HIPMI? Ada. Banyak. HIPMI PT USU. Iya. Oke. Tapi juga ada HIPMI PT Potensi. Oke lah. Jadi Cut ini punya bisnis ya. Namanya langsungnya kita bilang Cut's Company. Bergerak di bidang apa, Cut? Bergerak di bidang banyak sih sekarang. Iya, awalnya Awalnya fashion kan. Ya, hijab ya. Sekarang kayaknya ada kerajinan tangan juga ya. Iya, ada souvenir, kriya lah ya. Jadi ada bidang fashion, kriya, kemudian sekarang mau mulai merambah ke kuliner. Oke, deketin aja mikir. Mau merambah ke kuliner. Oke. Mau merambah ke kuliner juga? Iya. Wih, gila, dari fashion ke kuliner kawan-kawan. Oke, nanti kita bahas bersama. Mohon maaf, lebih banyak dibahas itu ya. Oke. Selain beliau di entrepreneur, ya kita sekarang tahu ini musim politik. Tahun depan kita bakal banyak pemilihan caleg, pilihan presiden dan lain sebagainya. Yang ya. Cut Salsabila Bahru ini juga daftar menjadi caleg dari fraksi PAN hari ini. Beliau calegnya DPRD Provinsi Sumut, dapil apa tuh? Medan A ya? Oh gitu ya. Medan A. Jadi Medan A itu kita sekarang syutingnya lagi di Belawan, termasuk Medan Belawan juga. Oke. Jadi kita nanti tanya-tanya tentang seputar Cut lah pokoknya, tentang entrepreneurnya maupun tentang politiknya. Oke. Kayaknya yang lagi hangat dulu lah ya. Tentang politiknya kawan-kawan ya. Cut, yang pertama Cut. Aku gini, maksudnya kalau dengan kawan-kawan kita, ini kan yang SMP Negeri 39 kan. Cut ini alumni SMP 39 kawan-kawan. Senior kita ini Cut alumni SMP 39. Itu kayak kita tuh banyak inovasi ya. Kayak ini sekarang punya bisnis juga. Tahu nggak? Deliver. Yang lain-lain iya sama orang Bagas juga. Jadi awalnya tuh sama aku collabnya. Cerita-ceritanya maksudnya. Tapi akhirnya ya gimana ya collabnya sama orang Bagas lah. Oh, brainstormingnya sama Pandi. Iya, awalnya cerita tentang idenya gitulah. Tapi lanjut, termasuk Cut ini juga pertama kali buat Cut's Company itu ngechat, "Pan, bantu follow ya." Kata. Itu ini maunya nih besar nih kan gitu. Ya salah satu masalah kan kita pengangguran. Kalau Cutnya makin besar kan jadi pabrik besar di Belawan kan kayak bisa tarik apa namanya tenaga kerja dari Belawan juga kan. Oke. Namun dari itu hari ini Cut memilih untuk mendaftar jadi caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara. Apa alasannya, Cut? Apa ya alasannya? Alasannya lebih ke kayak mungkin untuk karena kan memang kita kekurangan ini ya caleg perempuan. Oh betul. Oke. Situ aja sih dulu alasannya. Belum ada yang lain-lain. Jadi ada yang secara terlalu spesifik sih enggak ya, paling karena kan kita kan kalau misalnya dari pemerintah sendiri kan kadang memang banyak kegiatan-kegiatan yang memang nggak terjamah ke masyarakat juga gitu.
Jadi kalau misalnya emang jadi salah satu yang public figure yang bisa menjadi punya jabatan seperti itu, kita lebih mudah untuk memasukkan program-program pemerintah ke masyarakat. Karena kalau cuma gini-gini aja kan kayak ya pemerintah juga yang kayak mau ngasih ke kita juga ya lihat kan maksudnya kita siapa gitu. Iya betul. Kan kalau kita sendiri yang jadi, kita bakalan kayak bukan bebas sih, tapi kita bisa buat program-program baru ataupun istilahnya menjalankan program yang udah ada, tapi kita langsung kayak ke masyarakat gitu. Karena kan kayak banyak yang udah sekarang ada dulu kan tidak terlalu ini gitu. Iya, nggak terlalu signifikan pengaruhnya Iya. untuk masyarakat. Bukan nggak pernah ada kerjanya kan. Oke. Terlalu signifikan. Kita bilang gitu doang ya. Biar aman juga pakai situ. Iya. Oke. Tapi Jud, kami mau nanya Jud, maksudnya kenapa nggak ambil tingkat kota dulu? Kenapa langsung provinsi? Karena kalau di tingkat kota kan udah ada yang lebih senior gitu, lebih berpengalaman. Oh, atau lebih Dan banyak saingan? kebetulan kalau di kota emang udah cukup ini ya caleg perempuannya gitu. Oh, banyak ya? Iya banyak kalau dari kami. Kalau untuk dari kami sendiri di dapil ini ya, dapil ini kan dapil 2 tuh ada sekitar 3 atau 4 gitu. Jadi kayak emang udah memenuhi 3/4 gitu, udah memenuhi 1/3 kuota. Iya ya. Kalau di provinsi kan emang kayak jarang kan, karena emang kayak orang pun juga kayak ke provinsi gitu kayak ngapain mau di provinsi gitu. Ya udah kita penuhin kuota Di perempuannya provinsi. aja. Oh, memang ada khusus kuota untuk perempuan atau gimana? Wajib ada. Oh, wajib ada? Wajib ada 1/3 dari seluruh keseluruhan peserta. Oh, itu maksudnya itu peraturan dari partai sendiri atau memang dari peraturan pemerintah gitu? Peraturan pemerintah. Oh iya ya? Oh, baru tahu tuh. Jadi kayak kalau misalnya kita mau ganti gitu kan, kayak misalnya contoh ada 10 gitu kan, ada 3 nih udah perempuan, udah 3 kan udah ya mencukupi lah gitu kan. Nah tapi kita ada yang mau masuk nih, misalnya kayak calon-calon baru gitu cowok, kita harus kalau kita mau mindahin nih, kita harus buang yang cowok juga gitu. Oh, nggak bisa yang Nggak bisa cewek? yang cewek. Oh, gitu. Karena emang kalau misalnya di antara 10 ini ceweknya cuma 2, ini semua nih bakal gagal. Oh, memang peraturan gitu jadi semua jadi nggak bisa ikut gitu? Iya, jadi kayak harus pokoknya 1/3 dari keseluruhan pendaftar itu harus ada perempuan gitu. Oh, gitu. Emang dibutuhkan, makanya kadang-kadang ya memang ada statement atau stigma yang kayak perempuan itu hanya memenuhi kuota. Kayaknya tuh nggak sepenuhnya betul ya. Seperti itulah pada akhirnya. Oke. Tapi gini Jun, langsung aja lah ke inti-intinya. Masyarakat kita kadang nggak tahu apa beda eksekutif sama legislatif. Nah ini kan DPP kan legislatif kan. Jadi sebenarnya biar untuk edukasi masyarakat juga, tugas DPRD provinsi itu ngapain sih? Jangan sampai nanti di luar dibilang kalau misalnya benahi banjir, benahi stunting, segala macam, kemiskinan, pengangguran, itu kan tugasnya gubernur, wali kota, Iya, kecamatan, kelurahan, itu kan eksekutif kan. Iya, Nah terus DPRD itu ngapain? Ngapain kami gaji mereka? Kan gitu-gitu kata masyarakat. Apa tugas sebenarnya DPRD provinsi? Nah kalau misalnya untuk DPRD provinsi sendiri itu kan sama ya sebenarnya sama DPRD kota gitu kan. Nah memang DPRD ini ada untuk merancang undang-undang. Jadi kayak kita yang memang istilahnya buat kebijakan-kebijakan yang harus menguntungkan masyarakat gitu. Selain menguntungkan masyarakat juga menguntungkan beberapa profesi juga. Misalnya kayak Guru. Ya, nah kita juga harus buat kebijakan tentang guru, harus buat kebijakan tentang beberapa profesi gitu. Jadi memang ya tugasnya itu ya memang hanya merancang gitu. Kan pengesahannya ada pada ada pada istilahnya pada eksekutif juga kan, pada pengesahan. Kalau misalnya kayak kami nih provinsi, berarti kan pengesahan dari rancangan undang-undang kami itu ada di gubernur. Jatuhnya kan kayak kalau perda daerah, kalau provinsi pasti ada satu lagi lah, pokoknya dia kayak perda gitu juga. Jadi emang kayak yang menguntungkan lah gitu, tapi tingkatnya masih di tingkat yang kayak daerah gitu. Kalau kota kan ya udah perdanya perda kota gitu, kalau perda provinsi ya perda provinsi gitu, emang kayak untuk dikhususkan untuk satu provinsi gitu. Makanya kalau yang untuk ke umum yang disahkan sama istilahnya diketahui oleh presiden itu kan di DPR RI gitu, karena mereka memang mencakup satu wilayah yang besar, lebih besar lagi. Iya. Emang kami cuman kayak
ya merancang aja gitu kan, ini nih nanti kan dikaji tuh, makanya kan kalau ada ngeliat sidang itu yang nggak selesai kan ya udah itu dikaji, terus nanti yang kayak ya mungkin memang ada lah sebagian yang kayak menolak, menerima, ya kerjanya jadinya sidangnya gitu-gitu aja kayak nggak bisa, nggak menguntungkan kami, nggak bisa menguntungkan kami gitu. Jadi ya harus emang kayak benar-benar dikaji, dipelajarin, kayak baik buruknya gimana gitu. Pokoknya ada banyak metode lah untuk menentukan sebuah kebijakan gitu ya. Oke lah. Tapi Cut, yang mau didengar masyarakat Cut, kan memang udah caleg nih kan. Iya, betul. Yang mau didengar masyarakat tuh kalau seandainya nih Cut berhasil duduk di kursi. Harus lah. Oke, harus duduk di kursi. Apa yang pengen Cut buat untuk daerah pilihan? Khususnya Belawan lah. Daerah pilihan Cut. Kalau saya sendiri sih memang lebih ke arah ini ya, perekonomian ya, maksudnya UMKM gitu, memang di bidangnya gitu. Jadi kalaupun kita bilang mau merambah ke bidang-bidang yang lain, mungkin seiring berjalannya waktu bisa. Tapi kalau untuk yang fokus utama memang di bagian dari UMKM dan pariwisata. Apalagi kayak khususnya di Belawan kan. Belawan ini tuh kayak emang sektor pariwisata yang bener-bener sangat ini ya sebenarnya, kayak maniable gitu. Bentar, di mana pariwisata di Belawan? Kami nggak pernah tahu ada pariwisata di Belawan. Nah, justru itu. Kalau misalnya kita lihat di apa tuh yang di rumah makan terapung itu, di mana? Daerah mana? Percun. Percun. Iya. Itu kan, ya airnya sama kan? Ya betul. Asli. Tidak berwarna. Ya. Tidak berwarna biru yang seperti pantai pada akhirnya. Betul. Tapi kenapa orang nggak bisa dimakan bersama? Kita makan di Belawan. Makan ke Belawan aja baru-baru aja kan semenjak ada BS kan, semenjak ada BS gitu. Nah, kenapa kita nggak buat kayak gitu juga gitu, yang emang lebih ke tradisional gitu. Kalau terapung itu kan memang tradisional, maksudnya emang kayak ya aku lihat sih ada yang pernah yang kayak pakai kayu-kayu yang di bawahnya latihnya masih kayu-kayu gitu, nggak kayak yang seindah di BS gitu. Iya. Nah, kenapa kita nggak coba buat misalnya kayak contoh nih di sini, buatnya di situ tuh, yang di depan sana kan, belakang gudang itu. Kalau di daerah Belawan lama bisa dibuat di kayak di Sundari, di Tambahan begitu. Sundari ya. Kalau misalnya di pantai Unikampung bisa dibuat di pantai depannya gitu kan. Jadi kayak emang sebenarnya bisa, cuman nah itulah kurangnya edukasi masyarakat bahwasannya kayak kita tuh bisa mendapatkan dana tambah, maksudnya bukan dana tambahan, uang tambahan dari yang hal kerja seperti itu. Karena kan sekarang kalau kita kan mau yang pasti dan jelas-jelas aja. Iya, ada uangnya. Iya, kayak ya udah kalau kerja kan pasti tuh gajinya bulanan gitu kan. Jadi kayak nggak mikirin yang lain-lain gitu. Sementara kalau kita buatin kayak gitu, kita memang ada resikonya juga kan, kayak rugi untung gitu. Tapi kita nggak bakalan tahu apakah itu emang kayak profitnya itu kadang tuh bisa lebih gede berkali-kali lipat daripada si yang pasti-pasti ini ya, gitu. Betul. Ya misalnya kayak aku kan kerja nih. Iya. Ya setiap bulan tahu angkanya berapa kan gitu. Cuma kan kita nggak bisa kreatif. Oh kerjaan aku pengen buat jadi kayak gini nih, kan nggak bisa. Iya, Perusahaannya pengen dibagi, kan bukan aku yang punya. Iya benar. Tapi kalau misalnya kita bekerja kreatif, yang ada ekonomi kreatif ya, kita mainkan ide, kita mainkan kreatif. Mau kita gajinya 100 juta per bulan ya juga bisa aja. Iya benar. Gitu ya. Karena emang udah dari beberapa bulan terakhir memang udah ada rancangan konsep untuk pembukaan pariwisata baru, tapi memang masih kayak karena satu dan lain hal memang masih belum dijalankan. Di mana pariwisata baru? Kebetulan kami emang lagi mau buat, kalau nggak di kampung di Sundari gitu kan. Oh gitu. Iya. Jadi kayak mungkin ya mau ada satu dan lain hal kan, kita banyak kegiatan juga. Iya. Agak banyak terkendala lah. Iya, selain yang pencalekan ini kan mau wedding juga. Jadi kan kayak istilahnya ya udah satu-satu lah dulu gitu. Oke. Tapi ini masyarakat ini nggak mau tahu nih Cut, kalau memang itu program yang baik ya mesti dieksekusi. Iya. Sebagus mungkin kan. Ya karena kita kayak ngerasa kayak Belawan ini kayak emang kurang ini aja gitu, kayak kurang tempat wisata, kurang tempat hiburan lah, selain hiburan malam ya. Maksudnya kayak ya kurang gitu kan, cuman kayak nongkrong kafe kedai gitu kan. Maksudnya nggak ada yang emang benar-benar ya BS kan untuk Belawan kan terlalu eksekutif. Iya betul. Nggak semua orang bisa makan di situ. BS. Aku aja makan di BS aja baru 2 kali. Oh serius? Sekali tuh
Pandi ikut nggak waktu kita reunian? Oh itu aku nggak ikut. Ya, nah itu kan yang sampai siapa ya terakhir datang jam 7 malam, Ardi kayaknya. Nah itu sekali kok, itu sekali. Terus satu lagi kapan ya? Oh kemarin lah pas datang tamu kan, udah 2 kali itu aja karena kayak emang nggak bisa dijadikan tempat wisata harian gitu kan, maksudnya kayak minggu kita pergi dulu situ nggak bisa. Iya. Padahal kemarin udah sempet kayak mau ada kolaborasi juga sama yang Cut Street kan, program kerang di situ. Cuma emang belum terrealisasikan juga, kayak masih mencari siapa sih pemiliknya gitu. Oh masih nggak jelas siapa pemiliknya bagaimana? Enggak, maksudnya kayak kalau dihubungin ke admin yang tertera di sosial media, nggak ada balasan. Oh, kayaknya emang nggak aktif apa? Iya gitu. Sementara kalau kita datang langsung kan, kadang orang-orang Belawan ini ya sedikit agak sensitif gitu, maksudnya kayak Kak boleh ketemu nggak sama yang food manager gitu. Iya iya. Dalam pikir kayak langsung aneh-aneh kan? Iya, nggak ada manajernya, nggak ada. Jutek ya. Oke. Oke, jadi gini, kawan-kawan di Belawan juga untuk ya terutama nggak bisa lah kita nasihati yang senior-senior, kawan-kawan anak muda ya kalau misalnya ketahuan kolaborasi apapun itu, kalian punya UMKM segala macam ada tahuan kolaborasi ya, ya minimal dilawanin dulu lah, dilayanin dulu lah, mana tahu bisa saling menguntungkan kan, mutualisme kan. Karena pada akhirnya memang kalau kolaborasi itu bakal menguntungkan. Ya kita ini eranya udah nggak zaman lagi kompetisi kan, lebih ke kolaborasi kan. Ya kita sama-sama naik gitu, nggak saling menjatuhkan. Apalagi sekarang kita bentar lagi bakal masuk era 5.0 kan, 5.0 kan. Malah itu lebih ke yang elektronik semua loh, bayangin. Digital. Bakalan semua berubah menjadi digital. Kita kayak nggak perlu lagi kayak manusia buat kerja kan. Itu dia. Semua harus jadi pelaku ekonomi kreatif Iya, kawan-kawan. makanya. Jadi kayak kita udah kasih padahal emang kayak buka ini sih kayak workshop gitu kan, free, yang mau belajar datang gitu, tapi tetap aja kayak Oh iya, ada workshop juga? ada. Oke, kenalin workshop apa? Nah kalau di kami tuh ada namanya Cut Street. Jadi Cut Street itu emang selain yang kerang-kerang itu, di situ juga ada workshop buat kayak belajar tentang kerajinan tangan. Karena kebetulan yang aku kuasain adalah kerajinan kerang dan kerajinan bukan tali temali sih, lebih ke kayak sulam, kayak gitu nggak? Itu nggak? Yang belakang di sana. streaming ya. Ah itu ibu aku yang buat. Mungkin lebih ke kayak makrame gini sih. Oh aku nggak tahu namanya makam. Ya, Aku tahunya tuh enggak, ini tali aja. Ini. Iya itu. Oh ini makrame. Oh gitu. Nah itu tapi dia model sulam, model pakai tangan gitu. Bukan streaming yang kayak kita sekolahan dulu. Oh. Nah, jadi kayak emang ini model baru juga, kemarin aku belajar di Jakarta juga. Udah siapin juga alatnya sampai 150 part gitu kan. Cuman karena emang kayak kadang orang berpikir bahwasannya belajar itu satu bayar, yang kedua sekali doang, Maksudnya? kayak nggak ditekunin gitu. Ini gratis atau bayar? Gratis, Serius? gratis. Tapi kadang orang itu mikirnya itu bayar gitu. Sama yang kedua, orang tuh kayak satu karena dipikir bayar, Ngomongnya pelan deketin. karena satu kan dipikir bayar kan. Ya. Nah, yang kedua mereka kalau udah kegiatan itu kayak kadang udahlah sekali aja lah males. Oh iya. Udahlah 2 kali aja lah males. Sementara ilmu itu kan harus biasa terus. Iya. Jadi kan kayak emang harus yang berulang-ulang dan kita juga kayak semuanya ada gitu, bahannya ada. Paling ya kalau misalnya untuk yang datang workshop paling kita suruh bawa benang sendiri aja gitu kan, karena kan kayak benang kan terbatas. Karena tiap orang kan pengen warna-warni nih benangnya. Iya. Sementara kalau udah dipakai 10 orang, benang yang kita sediain bakalan habis. Iya gitu betul. Sementara kita alat kan ada gitu. Ya udah paling datang bawa benang gitu, benang 10 ribuan. Ya minimal kan ada modal ya, kalau cuma 10 ribuan Ya, dapat gitu. skill kayak gitu dapat sekolah ke sana ke Jakarta tuh udah berapa Iya, kan? sekolah ke Jakarta yang kemarin gitu. Ya udah kayak emang sekarang lagi sebenarnya banyak ide-ide, cuma memang terkendala di waktu aja. Kebetulan kan ini lagi kuliah lagi juga. Jadi kayak ya udahlah gitu, pelan-pelan satu-satu kita susun lagi gitu. Oke lah, Cut, balik lagi Cut, pertanyaan kita Cut. Ini sebenarnya pertanyaan core, pertanyaan inti. Karena gini Cut, Oke. saingan-sainganmu yang di caleg-caleg juga banyak ngomongin Cut. Aku inilah yang orang tuh gak tahu kalau kita ini temenan sebenarnya. Oke. Jadi banyak ngomongin kan. Banyak yang bilang nih, kita sebut aja lah Pak Bayu.
sedang berusaha untuk mewarisi kekuasaannya. Oh gitu. Dia pilih Cut Salsabila Marum. Itu kayak mana, apa tanggapan? Betul nggak? Kalau biasanya kan kalau keluarga itu ya diwariskan ke anaknya laki-laki. Iya, gitu betul. ya, gitu kan. Betul. Bukan Kan anaknya aku punya abang, perempuan. kan? Iya, makanya Betul. perempuan gitu kan. Kenapa harus mewariskan ke perempuan? Hmm. Nah mungkin sebenarnya di antara kita bertiga itu memang kalau dilihat potensinya ada di aku gitu kan. Karena memang aku dari awal sebelum jauh sebelum pencalekan ini dan partai segala macam, memang dari 2019 itu udah bangun usaha juga yang memang kayak care ke masyarakat gitu. Contohnya ya kerang padi gitu kan. Iya. Kita malah kadang itu kan kerang tuh jadi limbah tuh kan, dibuang-buang orang gitu. Betul. Nggak tahu di mana nilai ininya. Tahu nggak ketika kita ambil, Apa? ditanya kan, aku nih ini pengalaman pribadi ya di sana waktu itu. Jadi aku, bu ini sampah kan? Ya. Boleh minta bu? Boleh. Ya, apa milih sebanyak satu karung gitu. Mau buat apa? Nggak ada, mau buat kerajinan aja, iseng-iseng gitu. Padahal ini memang udah usaha gitu. Iya, iya. Oh iya, dijual lagi nggak? Nggak tahu sih bu, soalnya kayak tergantung kalau ada yang mau beli ya beli, kalau nggak cuma emang lagi suka buatnya aja gitu. Karena kan masih awal-awal kan. Oh ya udah, ibu jual aja lah satu karung 20.000. Bayangin, itu masih ngutip kerangnya doang yang awalnya emang udah jadi sampah, tapi karena kita bilang kita mau buat kerajinan, dia langsung ngejual ke kita. Kenapa nggak dari awal? Dia susun rapi, Iya. dia karungin. Tinggal bu beli, ambil, Iya, udah. bu ini boleh diambil nggak? Enggak, ini dijual gitu. Iya. Nah kan dia bisa gitu kan, tapi dia enggak gitu. Nah kadang itu yang buat kita kadang nggak ini kan gitu. Ya udah pada akhirnya, oke nggak apa-apa saya beli, tapi ibu bersihin ya yang Iya. nggak kita lagi yang ngutip Iya, kan. iya. Oh iya oke, udah akhirnya kan pada akhirnya ada kerjasama kan dia, Iya. ada yang saling menguntungkan Iya, kan. jadi supplier. Jadi aku nggak perlu capek-capek ngutip, ibu itu juga nggak perlu buang di pekarangan rumahnya gitu. Nah kayak gitu, jadi kan awal nih menguntungkan satu orang, ternyata tetangganya pada ikutan, menguntungkanlah nih sebagian dari sana-sananya. Nah pas udah buat, terus orang kok lihat gitu, bagus, boleh belajar nggak? Boleh. Ya udah kita ajarin, ternyata pada akhirnya jual lebih laku dari zaman dulu. Serius bener, itu bener kejadian. Dan ternyata aku awalnya insecure kan, aku gini, kok dia kayak gitu ya? Kok jadi kompetitor sih? Iya gitu kan. Nah tapi setelah pada akhirnya aku pelajarin, ternyata walaupun aku nggak ngejualan lebih banyak, tapi aku ngajarin orang lebih banyak. Tapi ternyata aku mencetak orang-orang baru untuk menghasilkan uang mereka sendiri, dibandingkan aku yang harus kayak ngebantu mereka dengan aku ngasih uang gitu. Aku ngasih ilmu dan lebih bermanfaat dibandingkan aku ngasih uang. Ngasih pancing, bukan ngasih ikan. Iya, gitu. nah dari situ makanya kayak ya udah terjual berapapun nggak apa-apa, makanya lebih seneng kayak orang belajar. Jadi kayak karena menurut pengalaman selama orang tua duduk lah gitu kan. Ya kan orang datang aja, Pak saya nggak punya kerja, Pak cari kerja. Iya, sering lah datang. Kau paling tahu lah masalah itu. Iya, ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat, kita bilang ini ada workshop untuk ngasah skill. Kalau dia nggak datang, berarti kan dia emang nggak mau kerjaan kan? Iya betul. Nah sekarang kalau ketika dia nggak dapat kerjaan, dia nyalain pemerintah. Aduh, ini fakta kelam ya kawan-kawan ya. Bener nggak? Iya betul. Kita udah kasih nih, ini ada workshop basic gratis. Nah ini tapi ya memang ya arahnya memang khusus ke perempuan, karena kan memang ekonomi kreatif perempuan. Ya memang fokusnya kan situ dulu gitu ya bisa. Gitu. Tapi kadang-kadang ada yang kayak udah belajar sekali, 2 kali ya, terus sampai rumah udah dia nggak ngapa-ngapain lagi gitu kan. Nah nanti tiba-tiba sebulan kemudian datang lagi, Pak saya nggak kerja, suami saya nggak kerja, saya mau cari kerjaan. Tapi kan kemarin udah belajar workshop. Iya Pak udah, terus ya udah saya malas juga ngerjainnya. Banyak cakep juga sih kawan-kawannya. Ya jadi kan kayak ya gimana gitu. Nah jadi setelah berbagai banyak pengalaman ke arah situ, sebelum memang yang kayak ini kan bukan pencalekan dadakan ya. Iya. Maksudnya bukan yang kayak lu punya duit, lu punya kuasa gitu kan. Terakhir itu kesebut juga kawan-kawan. Ya kan. Nah emang dari basic awal 2019 itu ada emang dari yang hijab terus ke kerajinan kerang,
terus ke penjahitan baju sampai sekarang mau ke kuliner, itu emang kayak kita udah kayak menghasilkan beberapa orang yang emang bisa buka usaha sendiri gitu. Dari hijab yang ibaratnya awalnya ketipu sama reseller sendiri gitu kan. Oh, pernah? Pernah. Lumayan kan, 500.000 tuh waktu awal-awal jualan gitu kan. Awal-awal jualan 500.000 tuh besar tuh cuy. Barang tak pulang, duit tak ada. Ish, berarti tuh dia sendiri. Nggak tahu kan. Sampai 2 tahun kayak nggak ada kabarnya. Ya udah lah, cuma dibayar cuma 10.000 kemarin. 10.000? Iya, dari 500.000. Ya udah oke lah kan, maksudnya kayak ya udahlah gitu. Itu awal mula untuk bisa tumbuh lebih besar. Wow. Jadi kayak emang kita udah kayak emang biasa udah mengayomi masyarakat di bidang-bidang itu. Oh ternyata ada ya orang yang udah dikasih kerjaan malah kayak gitu. Ada orang yang udah dikasih kerjaan alhamdulillah berhasil. Ada orang yang udah kita ajarin alhamdulillah berkembang. Ada yang nggak kita ajarin tapi dia mau belajar gitu. Ya emang banyak lah ininya gitu. Sementara kan kalau ya melihat dari beberapa teman-teman yang ada di sini, kita bilang yang majulah menjadi calon-calon legislatif ini kan kadang ya selain aku juga kan ada juga gitu kan, maksudnya kayak yang memang dari awal kita nggak lihat sih basic dari masyarakat tuh apa gitu, maksudnya kayak terobosan yang udah pernah dia buat tuh apa gitu. Nah dari awal juga aku udah bilang gitu, sebenarnya aku nggak pengen kali sih untuk jadi nyalek itu nggak pengen. Oh iya. Karena aku bilang gini, aku mau fokus usaha aja, nggak apa-apa kita kekurangan kuota perempuan kok gitu. Oh ya udah oke, kalau cuma hanya untuk itu gitu. Nah tapi kadang orang yang nggak memahami itu karena politik itu memang kejam sebenarnya. Oh jelas. Karena fitnah itu ya, fitnah tuh lebih kejam daripada pembunuhan. Sampaikan itu, say it louder. Iya, fitnah itu semuanya. Jadi kayak kita selama kita nggak ganggu orang, ya kita tetap fokus pada usaha kita, tetap fokus pada kegiatan-kegiatan kita sendiri. Yang penting kita nggak menceritakan orang, ya udah gitu, nggak apa-apa gitu. Nah, buktinya misalnya ditanya nih sama teman-temanmu yang caleg-caleg, Iya, oke. terobosannya apa sih? Bapaknya kan cuma mau mewarisi kekuasaan. Iya, ini, ngandalin ayah gitu. Iya, abang-abang. Karena saya tahu kakak-kakak nggak ada gitu kan. Oh gitu ya. Jadi saya itu dari 2019 ya udah punya usaha yang emang masuklah ke dalam masyarakat gitu. Kalau abang-abang pernah lihat rekam jejak saya di Instagram, di Facebook, nah saya ini usaha kerajinan kerang saya ini udah sampai kementerian. Wah. Alhamdulillahnya saya ini berjuang sendiri. Lucu nggak? Lu punya koneksi yang hebat banget, tapi bapak lu nggak ngerti ke arah situ gitu, coy. Enggak, karena kan gini, yang ditahu masyarakat karena ayahmu punya kekuasaan, duduk di kursi, otomatis link, koneksi, relasi, semua Nyangkut kan? Ya banjir, semua diturunkan. Jadi Cuts Company itu disupport Waduh. sama ayahmu gitu. Iya, super dana cuma 1 juta doang. Oh seriusan? Iya. Nah serius nih, kita udah Pak Balung nih. Iya. Nggak tahu, enggak sih, Cut kemarin bapak kasih 10 juta. Nah, jadi kalau aku ikut kegiatan dinas koperasi lebih lucu aja kan. Jadi kan aku ini ya, padahal nama aku tuh lengkap ya. Cut Salsabila Baru. Orang pikir itu nama Apa? kayak nama mau pencalekan gitu. Maksudnya kayak bukan nama asli. Oh, apa nama panggilan, apa nama Sengaja dibuat Iya, gitu, iya. kayak tahu anaknya gitu kan. Iya, iya. Karena ada tuh beberapa orang kayak gitu ada gitu. sengaja tetap Nyalek baru nih biar gitu. tahu nih anak baru. Padahal kalau memang dari dulu kan dari sekolah kan memang namanya Iya, kan iya, iya. gitu. Jadi kalau dinas koperasi gitu kan juga ikut pelatihan gitu kan. Oh iya. Nah kadang ibaratnya apa yang orang alami di luar sana ternyata aku alami juga. Apa itu? Apa yang dinamakan orang kayak harus mengurus ini mengurus itu harus pakai orang dalam, Iya. ternyata aku alami juga gitu. Maksudnya kayak kan pede lah nih kan bisa ngurus sendiri, Iya. orang udah tahu kok orang kesini gitu ngurusnya. Ya, harusnya udah tahu. Pada akhirnya kok lama ya kok dibola-bola ya gitu. Wah. Nah, itu kita orang nggak tahu loh kita ini. Oh, ini awalnya dia nggak tahu nih. Dia cuma ini orang biasa. Iya, saya ini orang biasa gitu. Sipil gitu. gitu. Pada akhirnya kok nggak keluar nih gitu kan. Nah. Ya udah pada akhirnya oke. Pak, saya bla 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 bla. Oh iya Pak
udah, oh ya udah Pak, makasih. Aku sebenarnya pengen kritik ini sih, cuman nggak Iya tahu kan? ininya kapan ya. Tolonglah bapak-bapak PNS mungkin yang pelayan-pelayan di publik. Bapak Heri. Nah kita tuh kayak misalnya ngurus-ngurus berkas gitu apa segala macam, kalau emang udah siap ya kabarin gitu. Ya harusnya sesuai prosedurnya aja gitu. Karena kan udah diajarin kan, maksudnya di sosial medianya juga kalau mau buat ini caranya gini kan gitu. Kayak kalau birokrasi ya udah lah, emang itu gimana ya, kebetulan satu sisi kita kayak emang dibilang memang ada saat pernah aku dengar statement yang kayak kalau memang mau yang kayak kita punya pemerintahan baru dengan istilahnya ide-ide baru dan inovasi baru, ya memang harus ada dulu semuanya. Total eliminasi semua. Pernah dengar, misalnya kayak pernah ada suatu statement seperti itu, entah dari luar Indonesia atau masih di dalam Indonesia, kurang ingat gitu kan. Emang pernah dengar dan pernah baca begitu gitu. Kayak emang kita harus kayak membumihangiskan semua yang emang masih pemikirannya masih kuno gitu. Oh iya. Jadi kan kita bakalan nunggu nih yang baru-baru nih. Nah kalau bisa yang baru-baru ini jangan pemikiran itu juga terikut-ikut dengan yang kuno gitu. Iya. Aku juga setuju sama kayak misalnya kita ini bukan generasi penerus, kita generasi pelurus kan gitu. Iya benar-benar. Jadi apa ya, maksudnya kalau misalnya statement kayak gitu, aku pernah dengar kayak misalnya Pak Rocky Gerung nih, dia pernah bilang di dalam suatu TV One tuh, wah ini ngeri kali, soalnya dia pernah bilang kayak mana cara mengubah negeri ya bunuh elitnya. Dia Iya, bilang gitu loh, aku pernah bunuh elitnya, katanya. Elitnya tuh harus habis. Jadi kayak pernah. gila kali itu ya ngomong Pak Rocky ya. Jadi silakan aja nanti. Jangan dihujat, dicari aja videonya. Iya betul. Kan? Nanti kan kalau misalnya kita bilang kayak nggak percaya, nggak mungkin gitu. Cari aja videonya. Ada, aku pernah dengar juga. Jadi, sampai sekarang ILC itu nggak ada lagi. ya sih udah nggak ada lagi, tapi ganti ke channel YouTube sekarang ya. Yang punyanya Pak Karim Ilyas kan. Iya. Oke Cut, pertanyaan selanjutnya kayaknya itu aja sih. Udah habis sih. Oh ini kan tadi cerita tentang Belawan. Ini tentang Belawan lah ya. Daerah pilihan Cut banyak. Maksudnya daerah dapil namanya. Dapil Cut ini banyak, nggak Belawan aja. Cuman kan kita nih pengennya nih untuk masyarakat Belawan nih. Biar Cut bisa jelaskan nih, ini Belawan nih Cut mau buat apa aja? Cut, di Belawan Cut. Saya terima keluhan Pak Pandi. Iya, mewakili keluhan yang lain-lain juga ini. Oke. Pengangguran tuh tinggi Cut. Seusia kita tahu lah banyak yang nganggur kan. Itulah kemarin kita banyak tahu kan segala macam kan. Itu satu. Habis itu kemiskinan Cut. Kemiskinan tuh ya banyak orang marginal, orang marginal di dekat kita gitu. Terus juga stunting. Aku tahu karena ya doi itu penelitian skripsinya. Halo Pak Doi. Itu penelitian skripsinya tentang stunting. Wali kota Medan itu ngeluarin perwal Undang-Undang Nomor 8 tahun 2020. Tahun 2022 itu stunting lagi meningkat. Kan itu jadi masalah kan, itu makanya dia angkat jadi skripsi. Aku gini, perwalnya udah keluar 2020, tapi 2022 itu paling tinggi di kota Medan itu Belawan. Coba di Sicanang tepat, kelurahan Sicanang. Itu paling tinggi stunting. Nah, temuan yang lebih mengerikan lagi waktu kami turun ke lapangan, saat tanya sama ibu-ibu balita stuntingnya, ibu-ibunya bilang, ya saya senang anak saya kena stunting. Oh, kenapa Bu? Iya karena dapat bantuan. Waduh, itu kan aneh kan. Makanya, aduh, ini apa misalnya yang maksudnya yang solusi dari Cut lah mungkin yang terpikir atau gimana lah gitu untuk mengatasi berbagai masalah-masalah ini di Belawan. Kayak banjir juga Cut. Ini mesti dibenteng, ini kawan-kawan rumah kita dibenteng ya kawan-kawan. Banjir masuk nih. Nah, apa kira-kira mungkin solusi apa ya? Mungkin ide-ide dari Cut lah gitu. Sebenarnya kalau misalnya inovasi baru mungkin udah dilakuin sama pemerintah ya. Misalnya kayak dengan ya adanya perwal stunting tadi gitu kan. Kayak harus dikasih makan tiap hari gitu anaknya gitu. Sampai kayak misalnya di banjir gitu. Kayak sekarang kan udah lagi ada program revitalisasi tembok, bangun tembok. Bangun juga ya? Kan masih Farid kan? Iya. Oh, tembok di tembok sana. di UKM. Oke. Di UKM udah. Nah, untuk apa namanya tadi
non-job ya, pekerjaan pengangguran. Memang ada kalau untuk pemerintah juga ada beberapa kayak workshop basic yang ada sama di ketenaga kerjaan, misalnya kayak barista. Iya, banyak sampai. Pada akhirnya semua masalah itu kembali lagi kepada pemikiran manusianya lagi. Ke pribadi masing-masing. Karena kita bakalan harus kayak mengedukasi masyarakat bahwasannya ini tuh seperti ini. Si A itu harus bisa menjadi si B. Si B ini adalah yang paling ibaratnya udah jalan paling benar gitu. Kadang kan masyarakat ini tidak menerima kenyataan gitu, bahwasanya kadang kalau kita kasih tahu yang benar nggak mau salah gitu. Ya karena benar. Iya gitu kan. Kami minta ini kan pejabat publik. Iya harus ada, apa yang kami minta harus ada gitu. Nah makanya kayak kita emang benar-benar yang harus mengedukasi masyarakat supaya masyarakat tuh tahu gitu kayak apa sih sebenarnya yang mau dilakukan pemerintah, apa sih maksud dan tujuan pemerintah melakukan itu gitu. Contoh lah yang kita udah kerjain gitu, pemerintah kerjain kayak revitalisasi gorong-gorong gitu kan, kayak karet gitu di daerah Belawan dan inilah kan satu kota Medan pun gitu kan. Nanti ada yang bilang ngurus rumah meja gitu, adalah yang bilang istilahnya udah dikerjain nggak diperbaiki gitu. Jadi kan kayak apapun yang terjadi pemerintah tuh bakalan tetap salah gitu. Dan emang nggak ada yang nyalain masyarakat untuk mengkritik pemerintah, itu nggak ada yang nyalain. Emang ya kritik itu kan dilayangkan itu kan supaya kayak ada apalah kayak introspeksi lah gitu, kenapa gitu. Tapi ya itu tadi masyarakat kan sekarang taunya ya kritik ya. Jadi bahaya nih sama masyarakat. Enggak, ya emang kayak yang kita lihat sendiri aja gitu kan. Kadang kan ada yang nggak melihat dari kedua sisi gitu. Dan itu nggak semua orang paham tentang dua sisi itu. Mereka hanya mau sisi mereka yang terdengar gitu, nggak sisi yang satu lagi gitu. Kalau kita bilang ya kayak buktinya kan contoh nyatanya ada. Kita juga bagian dari masyarakat. Kadang juga kita mengkritik ini pun Belawan banjir aja pun gitu. Kita kritik di sendiri padahal kayak kita juga bagian dari orang Belawan gitu kan. Kita mengkritik daerah kita sendiri. Saya ingat kita buang sampah nggak di jalan. Ingat guys, enggak cuma sebiji karet. Sebiji karet kali berapa ribu jiwa yang ada di Belawan ini udah jadi setimbun. Enggak, maksudnya gini, apa namanya? Iya benar. Oke, kita kritik pemerintah bisa-bisan tentang misalnya banjir gitu. Tapi kita juga kayak ya misalnya kayak sekarang ada Pandawara kan. Kenapa kita nggak kayak ya Pandawara gitu? Gitu. Atau minimal nggak usah kayak Pandawara lah, nggak usah ngutip sampah. Pribadi sendiri aja. Kita jaga sampah kita aja kawan-kawan. Habis itu kalau kita udah jaga sampah kita semua nih masing-masing, tapi misalnya mau sampahnya kurang ya kita kritik habis-habisan pemerintah ini, kita habis-habisan kita kritik kawan-kawan. Kami minta tong sampah dong gitu. Jadi kayak emang yang benar-benar diperluin aja lah gitu, kayak mintanya gitu, jangan kayak kami minta mesin kopi dong buat usaha gitu ya, nggak bisa juga gitu. Nah padahal sekarang kita tuh apalagi khususnya di pemerintah kecamatan Medan Bawang ya, kita tuh kayak ada juga inovasi baru yang daur ulang sampah. Daur ulang sampah, nggak pernah dengar. Daur ulang sampah plastik jadi roti. Jadi roti? Iya. Serius, nggak pernah dengar, coba. Serius. Apa? Nah itu kebetulan kayaknya itu programnya Bang Tom ya, Tom Nauli ya. Nah jadi dia mempunyai satu workshop di tempatnya itu, dia punya mesin untuk mengubah sampah plastik jadi roti. Nah jadi kemarin itu roti itu dibuat untuk jadi lampu jalan. Lampu pocong itu bukan? Bukan Pak. Lampu pocong. Iya kan, kita kan lampu pocong. Lampu pocong belum sampai bawah. Nggak bisa dikritik itu Pak. Oh iya ya, nggak bisa dikritik ya. Belum bisa. Udah dicabut lampunya. Oh iya. Iya. Beberapa ya? Beberapa. Karena jadi ibaratnya kayak ya emang itu kan inovasi baru ya. Maksudnya kayak semua orang nggak tahu nih kayak sampah biasanya cuma jadi kayak kerajinan tangan gitu. Nah, ternyata sekarang udah bisa kayak jadi roti, dan itu aku sebelum tahu dijualnya juga harga berapa gitu. Karena kayak itu kan jadi salah satu terobosan lah ya untuk kita. Apalagi kalau kita lihat sampah-sampah kita di laut gitu kan, apalagi kayak kita ibaratnya
sepinggiran gitu tuh kan rata-rata memang buang sampah ke laut gitu. Jadi daerah kumuh. Aku berani bilang jadi daerah kumuh. Iya memang, iya sih. Kemarin sempat makan di dekat daerah apa namanya UKM. Itu kan yang udah di benteng kan. Oh iya. Itu sampahnya tuh, sampai nimbun-nimbun sampahnya. Bentar, Iya, tapi makanya kan kayak di sebelah yang masjid. eh Sebelah masjid. siapa? Bang Mulan. Gitu. Kayak ini gimana ya maksudnya? Tunggu ya. Ini Kadang di kan- masjid. Ya itu tadi lah, balik lagi kayak kritik tapi kita nggak kritik diri kita sendiri gitu. Jadi kita kayak terus menyalahkan pemerintah atas apa yang udah inovasi pemerintah lakukan gitu. Memang benar. Ya, itu kan kami gaji gitu kan. Ya betul. Berpikir itu kan, kalau yang berpikir untuk menemukan ide-ide baru itu kan digaji gitu. Ya. Tapi kan ketika kita melakukan pekerjaan kita tidak didukung oleh suasana istilahnya, tidak didukung oleh masyarakat tempat, ya sama doang kan. Gagal. Iya, bakal gagal juga. Aku pun sebenarnya sekarang ini kan aku kuliah di bagian hukum, di jurusan hubungan internasional. Kok ngambil HI? Ya, Kok aku kira kok ngambil manajemen loh, atau tidak. yang gitu-gitulah, atau bisnis kan? Awalnya memang bisnis ya, sekolah bisnis kan. Di Ya. Esmart kan sekolah bisnis. Sekolah fashion. Nah, emang niatnya tuh sekolah fashion, emang mau ambil bisnis gitu. Cuman kayak dipikir-pikir, kayaknya itu nggak suka hitung-hitung gitu. Maksudnya kayak Kayak mana nih orang yang dikasih kayak gitu-gitu? agak jauh dari perangka-angkaan. Ya hitung-hitung jualan mah cuman istilahnya apa namanya, untung rugi, Iya, modal, iya. gitu-gitu doang, nggak ada Iya, yang iya. emang kayak gede gitu kan. Maksudnya kayak harus yang rumus ini rumus itu tuh nggak ada. Iya. Nah kalau misalnya mau kuliah hukum lagi kan, bos besar juga udah hukum. Mau kuliah politik, aduh rasanya kayaknya males lah berbaur-baur yang ibaratnya gini. Untuk kita sekolah itu tuh kayak cari ilmu baru aja lah gitu. Politik tuh hari-hari udah dapet gitu. Ya karena kan Belajar dari pengalaman kan. Politik hari-hari udah dapet. Nah ya udah, pada akhirnya kayak apa ya yang baru. HI ya gitu. Akhirnya kepengen deh ke orang-orang anak LSPR. Iya. Finance to Public Relation gitu. Bang, Iya. Atau kayak pokoknya pengen lah kayak diplomat gitu. Nggak tahu kenapa ini kayak impian baru gitu. Iya. Nah pada akhirnya kuliah di HI UFU udah sekarang masuk semester 5. Nah disinilah emang pikiran tuh, wawasan tuh emang bener-bener kayak buka gitu. Emang yang kayak oh ternyata dia harus dari dua sisi gitu kan, harus kayak dari sisi positif sama harus dari sisi negatif gitu. Iya. Jadi yang emang bener-bener ya itu tadi, makanya jadi tahu kan kayak kita kritik pemerintah, kita mau kritik nggak diri kita sendiri. Nah itu tuh ilmu anak HI gitu. Dan ya kita harus kayak nggak bisa mengkritik sampai kita nggak tahu latar-latar di belakangnya. Walaupun pada akhirnya kita bakalan tetap memihak satu sisi. Iya. Tapi kita harus tahu kita berada kemana. Oh kalau ke lebih banyak keuntungan lebih banyak positif di antara salah satu, kita kan pasti bakal lebih positif daripada ke negatif. Kayak sekarang julitan netizen itu kan nggak bisa ditahan kan. Kan kita lihat nih julitan netizen ini benar nggak? Iya. Kalau benar kan kita pasti jadi salah satu netizen. Iya. Tapi kalau kita nggak benar, kita kan pasti jadi salah satu yang dijulitin netizen. Iya betul. Nah, jadi selama di ilmu HI ini juga kayak emang berkembang gitu, wawasan diplomasinya. Ternyata negara ini tuh kayak negara ini, kayak emang benar-benar ini emang lebih terbuka lah, nggak lebih yang kayak kalau hukum dan politik kan emang pasti pada akhirnya berkisar di Indonesia. Wawasannya nasional. Iya, wawasan nasional gitu kan. Nah, kalau ini tuh emang benar-benar yang kayak membuka pikiran, oh ada teori ini, ada teori ini. Jadi kayak itu yang orang nggak paham, bukan nggak paham sih, orang yang nggak tahu bahwasannya aku tuh udah belajar ke situ gitu. Bukan hanya sekedar anak hukum dan anak politik, tapi ternyata aku adalah anak hubungan internasional yang ke arah situ, emang ke arah yang wawasan ke lebih jejaring luar. Iya. Oke lah, maksudnya jadi mungkin inti dari apa yang Cucu sampaikan, masalah pencalekan ini fokusnya nanti di UMKM.
Ya UMKM ekonomi kreatif dan pariwisata. Pas, karena kita sekarang ekonomi kreatif ya kawan-kawan ya. Kita ini podcast ini bagian dari kan pariwisata ini kan, Iya, pariwisata dan ekonomi kreatif gitu. Karena kita kayak mau membangun suatu inovasi baru kan. Iya. Podcast ini gimana nih? Nah, jadi nanti nih kalau misalnya dulu didukung nggak nih podcast nih konten kreator di Belawan. Justru itu lebih bagus. Kita kan belum ada nih, maksudnya belum ada yang famous lah podcast yang emang kan belum ada ya, sepengetahuan aku belum. Iya. Belum ada. Karena gini cuy, aku juga kan ya aku nggak mau ketinggalan sama kalian kan. Iya. Kau punya Cus Company, Harry punya Berry Farm. Tahu Ahmad Rashidi? Tahu masih Dia dari Partai Gelora kan. Rasidi itu ya, dulu tuh SMP tuh. Mungkin. Di bawah aku loh dia. Jadi sama Wahyu kan sama besar. Iya, sama Wahyu. Aku nggak tak sekarang suaranya jadi berat. Iya. Tinggi. Kan Ustaz Iya, Rashidi. Ustaz. Aduh. Pokoknya nanti kita undang ya Rashidi Kayak ya. pahala pasti. Nah gitu kan. Jadi aku nggak mau kalah. Aku lihat nih peluangnya di Belawan nih apa. Kafe udah banyak. Segala macamnya udah banyak. Hiburan juga udah banyak walaupun ya gitulah. Habis itu yang nggak ada tuh kayaknya belum ada tuh entertainment. Iya benar. Entertainment tuh masih belum ada yang satu nonjol gitu di Belawan. Iya. Jadi emang ada satu lagi yang dalam mungkin kalau nggak bisa dalam waktu dekat mungkin awal-awal tahun depan. Jadi dari kami sendiri, dari Kars sendiri, kita bakalan bukan buka sih, bakalan open rumah kreatif sih sebenarnya. Jadi kayak emang benar-benar kita mengumpulkan orang-orang yang memang bekerja di industri kreatif khususnya di Korea ya. Karena mungkin selama ini kalau mungkin di bidang fashion kan nggak terlalu ya kalau di bawah ini. Karena kan biasanya di bidang Korea untuk kerajinan daur ulang sampah, untuk kerajinan kerang, kemudian ada kerajinan kulit juga di sini walaupun kulit sapi atau kulit kambing gitu kan, tapi kan ibaratnya dia yang mengerjakan gitu. Ada yang fotografer juga. Jadi kita bakalan dalam waktu dekat bakalan kayak open rumah kreatif yang emang kita khususkan untuk kreativitas Belawan gitu. Betul ya. Itu aku tunggu tuh. Iya, nah memang kayak udah banyak dari senior yang emang kayak bapak-bapak dan ibu-ibu misalnya gitu kan. Ayo Bel, kapan kita buat gitu? Ayo cek kapan kita buat gitu. Mereka belum ada waktu ke sana. Sampai ke bagian-bagian sana mereka minta gitu. Ayo Kak buat gitu, ayo Kak buat gitu. Karena awalnya memang mereka minta dibuatkan untuk mengantisipasi tawuran. Iya. Jadi kayak ya tapi belum, karena kan kalau kita buat rumah kreatif ini otomatis kita harus punya modal kan. Istilahnya minimal ya untuk workshop tadi gitu kan. Kita kan harus ada alat dan barang yang walaupun alatnya itu kita boleh kasih pakai gratis, tapi kan yang kecil-kecilan kayak tali apa itu kan kita bakal habis pakai. Ya, jadi kan kita perlu ke situ gitu. Memang udah dalam beberapa orang banyak yang tahu gitu. Nah, emang kebetulan alhamdulillah udah ada license nasionalnya ya, jadi beda gitu. Ada license nasional ya. Kalau orang kan misalnya kayak nggak ada license nasional gitu kan, kayak cuma sekedar bapak caleg gitu kan, buat langsung disebut ya. Aduh. Itu nggak ada license-nya. Ya betul. Kalau dia mengundang pemateri, ya itu urusan dia, karena dia akan berarti akan membayar pemateri gitu. Betul. Kalau kita kan kita yang jadi pemateri. Wah, ini sangat ini ya. Kalau kita udah jadi kan, ya orang tinggal datang, Bu, mau belajar buat ini kan, mau belajar. Ini ofensif ya kawan-kawan. Kalau misalnya kalau bapak caleg kan istilahnya, bentar ya Bu, saya kumpulkan 40 orang dulu, saya pakai pemateri. Gitu loh Pak Andi. Dia bisa cuaksnya tuh. Kalau nggak bahaya nanti kan gitu. Jadi intinya ada MLA ya. Oke, jadi intinya itulah tadi kita ngobrol-ngobrol sama Cut terkait ya sekarang ini mungkin masih tentang caleg lah. Kawan-kawan sebenarnya aku lebih banyak kupas tentang bisnisnya Cut ya. Cuma kayaknya waktu kita ini udah kelebihan nih kayaknya dari yang ditentukan. Yang terakhir Cut, kita ini ada sedikit gimmick ya. Kita tiru-tiru stand up comedian, kita ada gimmick. Kasih satu kata untuk figur yang kutunjuki. Oke? Figur yang pertama, kawan-kawan ini dia. Presiden. Satu kata ya, oke. Ya, ini ya. Yang kedua. Ingat banget ya Allah. Ini. Anjir.
Pak Ganjar kan? Iya, satu kata. Em, tegas. Tegas. Oke. Satu lagi, itu lagi. Jadi kawan-kawan, Bapak pendidikan sih. Bapak pendidikan. Tapi kan Pak Anies kan di reshuffle waktu jadi Tapi Menteri Pendidikan. ibaratnya inovasi-inovasi yang dia berikan selama yang aku ikutin gitu kan. Emang ya benar-benar menurut aku kalau untuk di bidang pendidikan itu ada terobosan-terobosan baru sih. Ya, Pak Anies ya. Kayak sekarang gitu yang sekarang karena kita sekarang ini terlalu merdeka jadi bingung mau kayak usaha mau kayak ngapain gitu apalagi kayak sekarang ya Bu Helga nggak deskripsi Bu. Gak ada skripsi ya. Peraturan baru kan kemarin kan. Iya gitu sementara kita udah minta pensos metodologi HI gitu kan. Wih. Kayak kita udah memang menyusun cara membuat skripsi itu dari semester 4. Berarti ini udah siap nih berarti ya untuk skripsiannya. Udah. Ditantang ya kawan-kawan ya. Yang satu ini menantang ya. Karena emang kita udah pelajari kan konsepnya. Iya. Satu semester kan ada 3 SKS untuk metopensos, metodologi penelitian nasional. Semester 5 masuk metodologi penelitian HI. Jadi karena skripsinya kan wajib yang ke HI ya. Iya, Kalau iya. enggak kan kita ditanya tuh, kalau udah kita ngajuin judul kan, nggak ada nih gitu, misalnya kayak nggak ada HI. HI-nya tuh di mana gitu. Oh gitu ya. Jadi Ada job sana pertanyaan HI gitu ya. gitu kan, job sana HI gitu. Iya iya iya. Karena kan kita harus yang berbau internasional skripsinya. Datanya pun harus internasional juga. Iya iya. Mungkin kayak pengaruh perang dagang Cina US terhadap apa-apa. Itu banjir anak HI buat kayak gitu. Iya ya. Aduh. Kayak Kita malah sekarang kita didisband untuk mengangkat isu Korea Selatan. Karena emang satu angkatan dulu pernah mengangkat isu Korea Selatan. Iya. Jadi kayak didisband sampai beberapa tahun kemudian kita nggak boleh ada isu Korea Selatan kecuali emang yang lagi happening. Lagi heboh kayak Iya. misalnya 6 Jun. Nggak bisa itu nggak bisa. Nggak didisband. Aduh, kawan-kawan keep up, sorry. Ya tapi itu memang salah, nggak ada cerita. Silakan komen tuh salah, tapi yang komen itu salah. Oke dah. Itu aja. Mungkin yang terakhir Cut. Biasanya kalau gestar yang lain kita minta pesan untuk masyarakat Belawan. Tapi kalau untuk Cut terserah, kita mau closing statement, terserah. Belilah produk lokal Indonesia. Itu aja. Iya itu aja. Sama jangan lupa pilih nomor 2. Kayaknya nomor 12 ya. Udah kampanye. Matahari putih. Aduh. Itu bukan kampanye, itu ada salah satu anjuran tata cara Oh, saran. Apa namanya? Tutorial. tutorial pada saat nanti hari pemilu bingung kan saking banyaknya nama cari yang warna biru ada putih-putihnya Oh gitu ya. Bukan yang ada merahnya ya. jangan Oh, salah ya. yang kuning juga jangan. Oke, kawan-kawan makin bahaya. Kita sampai sini aja. Terima kasih sudah nonton. Komen di bawah siapa lagi yang mau kita undang selanjutnya. Oke, see you, bye-bye kawan-kawan.